Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan maksalaman amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau mengupas tentang pertanyaan apakah tahlil itu ada dasarnya atau dalilnya. Perlu kita ketahui, tahlil itu identik dengan kelompok aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, yang mana menurut kalangan ahli sunnah wal jamaah, tahlil ini didasari oleh ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 10 yang berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang artinya orang-orang yang datang setelah mereka berkata atau berdoa, Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dari ayat tersebut itu memberikan pelajaran bahwasanya orang itu dianjurkan untuk mendoakan untuk saudaranya yang sudah meninggal, mendoakan ampun. Namun kenapa masih ada kelompok yang menolak atau tidak setuju dengan tradisi tahlilan? Itu yang paling mendasari adalah pemahaman tentang tiga hal yang berbeda. Pertama, tentang masalah bid'ah itu apakah semua dolalah atau ada bid'ah hasanah. Yang kedua, apakah amaliyah orang yang masih hidup ini bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, apakah hadis dhaif itu bisa diamalkan apa tidak. Saya ingin menyampaikan satu persatu dari hal tersebut. Menurut ahli sunnah wal jamaah, pertama, bahwasanya amaliyahnya orang yang masih hidup ini bisa sampai dan bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Hal ini dikuatkan dengan beberapa dalil, yaitu ayat yang barusan saya bacakan, terus hadis Nabi yang mengatakan iqra'u alam mautakum yasin, bacakanlah yasin terhadap orang yang meninggal kalian. Dan juga ada hadis lagi, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin, manusia itu kalau sudah meninggal maka amaliyahnya itu putus kecuali tiga perkara. Yang nomor tiga saya singkat adalah waladin solihin yad'ulahu, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Ini berarti amaliyahnya orang hidup ini bisa bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Namun kalangan orang-orang yang tidak setuju atau menolak ini menggunakan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya bahwasanya manusia itu tidaklah memiliki apa-apa kecuali amal yang ia kerjakan. Sehingga mereka mempunyai pemahaman berarti kalau yang melakukan amal itu orang lain, maka orang mati itu tidak memiliki pahala yang dikirimkan kepadanya, karena yang dimiliki oleh seseorang itu hanya pahala dari amaliyahnya sendiri. Namun hal itu sudah dijawab oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, di situ lamnya atau lil insani, lamnya yang masuk pada lafadz al insan, huruf jernya ini bermakna lil milki atau berfaedah lil milki, yang menunjukkan bahwasanya orang itu akan memiliki pahala dari amal yang ia kerjakan. Dalam ayat ini tidak ada yang menjelaskan tentang orang mati ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari amaliyahnya orang hidup. Sehingga dalam ayat ini tidak bertentangan dengan dalil
seperti hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya amaliyahnya orang yang masih hidup ini bisa bermanfaat kepada orang yang mati. Karena dalam ayat itu hanya menjelaskan bahwasanya orang akan memiliki pahala dari apa yang ia kerjakan. Bahasa memiliki ini bukan berarti nanti kalau dia dikirimi pahala oleh orang lain, ini tidak bisa. Milik itu apa? Berarti milik itu kalau dia sudah mengerjakan, pahalanya jadi miliknya, maka terserah apakah ini dimiliki sendiri atau juga diberikan kepada orang lain. Ini kalau menurut ahli sunnah. Sehingga kalau dipahami wa alaisa lil insani illa masa'a ini hanya orang itu akan mendapatkan pahala dari amalnya sendiri saja, ini akan bertentangan, sehingga ayat-ayat yang menunjukkan atau hadis-hadis yang menunjukkan amaliyahnya orang hidup ini bisa berguna kepada orang mati, ini seperti tidak digunakan. Nah, kalau ahli sunnah semuanya digunakan, tapi diarahkan sesuai dengan arahan masing-masing. Terus lagi ada yang menolak tahlilan gara-gara zaman Nabi itu kan tidak ada tahlilan, istilahnya seperti itu. Memang secara susunan tahlil urutannya mulai dari tawasul, terus ada yasinnya, terus di situ baca surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain dan seterusnya. Itu memang tidak ada langsung tuntunan dari hadis Nabi, tapi menurut ahli sunnah wal jamaah ini tetap tidak bertentangan dengan syariat dan ajaran Nabi. Ini yang menyebabkan berbeda dari dua kelompok itu adalah pemahaman tentang bid'ah, yaitu cara memahami hadis Nabi kullu bid'atin dolalah, itu setiap bid'ah adalah sesat. Kalau menurut orang yang menolak tahlilan, berarti apapun yang tidak ada pada zaman Nabi ini adalah sesat. Kalau ahli sunnah tidak, wah ini kalau semua yang tidak ada pada zaman Nabi ini sesat, itu bahaya. Lawang Quran kita itu juga tidak ada pada zaman Nabi, dalam artian pada zaman Nabi Quran itu tidak dibukukan. Dibukukan baru zaman sahabat. Itu pun tulisannya tidak ada titik dan tidak ada harokat. Sedangkan Quran saat ini itu lengkap, ada harokatnya, bahkan yang Quran tajwid ada warnanya. Ini tidak ada zaman Nabi, itu bisa sesat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirun nabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.